Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farahia Tufliha Nasution dari kelas A2 Ilmu Komunikasi. Nomor induk mahasiswa saya 2002111009. Sekarang saya akan mempresentasikan tugas kewarganegaraan, yaitu 3 kasus hak asasi manusia pada era Presiden Joko Widodo. Hak asasi manusia adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapanpun, dimanapun, dengan siapapun, sehingga sifatnya yang universal. Hak asasi manusia pada prinsipnya tidak dapat dicabut. Contoh kasus yang pertama yaitu pelanggaran HAM berat di Pinai, Papua. Kasus yang disimpulkan Komnas HAM sebagai pelanggaran HAM berat pertama di era Presiden Jokowi itu diproses secara adil. Namun, mantan pejabat militer mengklaim bahwa tidak ada perintah dari atas. Salah satu korban tewas adalah Apinus Gobay, remaja yang duduk di SMA Negeri Pinai Timur. Kakak korban, John Gobay, masih mengenang Apinus sebagai anak yang sangat periang. Saat peristiwa penembakan terjadi, Apinus hanya ikut-ikutan rombongan menuju ke arah lapangan titik kumpul masyarakat. Saat itu, rombongan hendak ikut protes kepada TNI, karena sebelumnya seorang warga babak belur dikeroyok anggota TNI atas insiden pemalang jalan. Di situ dia baru juga terkena tembak. Sebenarnya dia nggak punya urusan, dia cuman ikut-ikutan, kata kakak John Gobay. Setelah Komnas HAM menyatakan tragedi Pinai sebagai pelanggaran HAM berat dan harus ditindaklanjuti secara hukum, namun kakak John masih tetap punya keyakinan seluruh pelakunya dihukum seadil-adilnya. Kasus yang kedua, pelanggaran HAM intoleransi dan kebebasan berekspresi juga mencuat pada era Jokowi. Penyerangan terhadap jamaah Ahmadiyah di Lombok Timur yang terjadi pada 19 Mei sampai 20 Mei 2018. Akibat penyerangan, 24 orang yang termasuk golongan Ahmadiyah di Desa Gareneng mengungsi karena rumah mereka hancur dirusak sejumlah orang. Penyerangan ini bukan yang pertama kali di Indonesia, namun belum juga ada penyelesaian kasus. Contoh kasus yang ketiga yaitu kasus HAM di Manggarai Barat, NTT. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan telah menerima pengaduan masyarakat terkait tindakan kekerasan yang dilakukan oleh anggota Polres Manggarai Barat kepada sekelompok pemuda di Pendopo, Desa Batu Cermin, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Saat peristiwa terjadi, sekelompok pemuda yang hendak duduk-duduk di Pendopo didatangi anggota Polres Manggarai Barat yang menyuruh mereka agar cepat pulang. Namun, para pemuda enggan melakukannya. Setelah itu, para anggota membawa mereka ke Polres Manggarai Barat. Sesampainya di sana, mereka dihabisi hingga babak belur, lalu dikembalikan lagi ke Pendopo. Esokan harinya, para orang tua melaporkan ke Komnas HAM atas peristiwa yang terjadi pada anaknya semalam. Semua itu terjadi karena sikap seseorang atau kelompok yang terlalu mementingkan diri sendiri, sehingga timbulnya kelalaian dan hilangnya rasa toleransi terhadap orang lain, atau juga bisa disebabkan oleh penyalahgunaan kekuasaan pemimpin dengan kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan aturan kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam negara. Di sini perlu tindakan tegas dari para penegak hukum untuk mencegah dan memproses kejadian-kejadian yang telah terjadi di masa yang silam yang kebenarannya belum terungkap. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Perlu partisipasi dari berbagai pihak agar pelanggaran HAM di tanah air kita tidak ada lagi yang terjadi. Menurut saya pribadi, keluarga adalah motor utama sebagai rumah untuk mengajarkan dan mendidik sedini mungkin terhadap anak-anak agar kita bisa saling menghargai, menghormati, menjaga toleransi,
sehingga semua bisa menjadi manusia-manusia yang akan takut terhadap Tuhan, beradab, bersatu, bergotong royong, dan bermusyawarah sehingga keadilan dapat tercipta di negeri ini. Sekian presentasi dari saya Farhiyah pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dadah!